meneliti itu, apa namanya, fosil, meneliti ijazah palsu, enggak ya, itu bukan ya. Tujuan filsafat pendidikan Islam itu untuk membentuk manusia yang berilmu, beriman, dan beradab. Ya itu kan dalam, kalau sekolahan zaman dulu ada itu di tembok-temboknya takwa, cerdas, terampil. Zamanmu sekolah ada kayak gitu nggak di tembok? Masih ada itu. Takwa, cerdas, terampil. Iya, yang sekarang diartikan terampil itu begini. Itu ya, jadi bedanya dengan kalau pendidikan model Eropa, model Barat itu tujuannya untuk apa ini ya, asupan intelektual, apa namanya, intelijensi, keterampilan, sebetulnya sama sih. Hanya bedanya kalau yang pendidikan Barat itu orientasinya duniawi, kalau yang pendidikan Islam itu ada orientasi ukhrawinya. Ya. Jadi kalau pendidikan Eropa itu karena landasannya sekuler, orang-orang yang sekuler sehingga pendidikannya itu ya untuk duniawi, untuk teknik, untuk ilmu-ilmu sosial, tapi untuk penelitian, meneliti itu, apa namanya, fosil, meneliti ijazah palsu, enggak ya, itu bukan ya. Meneliti dan macam-macam itu. Itu di ilmu pengetahuan, tujuan pendidikan Barat begitu ya. Orientasinya itu ilmu duniawi, ilmu dunia, untuk menjelaskan dunia, untuk memahami dunia. Kalau di pendidikan Islam orientasinya di samping dunia ada akhiratnya. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang mengenyam pendidikan model Barat itu mereka lebih fokus. Karena 24 jamnya kan fokusnya hanya untuk ngurusi dunia. Kalau di kita pendidikan Islam kan dunia akhirat. Terlalu banyak fokusnya gitu. Akhirnya jadi nggak fokus semua gitu. Jadi makanya kalau bersaing, kalau kita apa namanya, hasil pendidikan Barat dengan pendidikan Islam, pendidikan model Eropa dengan pendidikan Islam, kalau dilihat dari sisi hasil bersaing itu pendidikan Islam itu kalah. Ya misalnya itu kalau dilihat dari hasil penelitian kan skalanya jauh. Dilihat dari hasil apa misalnya penemuan itu juga jauh. Dilihat dari hasil publikasi karya ilmiah itu juga kan jauh. Atau dilihat dari ini penghargaan Nobel. Tahu Nobel nggak? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Hanya katanya. Hanya katanya. Penghargaan Nobel itu biasanya kan di bidang ilmu-ilmu fisika, kimia, matematika, ilmu-ilmu yang eksak. Ilmu-ilmu yang dari barat. Tapi kayaknya tidak ada penghargaan Nobel untuk ilmu-ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu itu kayaknya nggak ada. Ya nanti besok buat sendirilah kalau kalian besok jadi apa namanya miliarder besok, kalau zamanmu besok kayaknya miliarder sudah nggak kaya loh. Iya kan, korupsinya aja berapa? 900 triliun kan. Miliarder kan miliar. Belum kaya itu kalau miliar. Triliun itu. Kalau kalian menjadi triliarder, kalau orang yang punya duit miliaran kan miliarder. Kalau yang punya duit triliunan apa sebetulnya? Triliuner. Susah banget sih lidahnya. Ini ciri-ciri orang desa kayak gini ya. Menyebutnya susah banget. Iya kan?
Kalau kamu orang kota, berarti kalau kamu bisa menyebutnya berarti punya bakat. Kalau saya nggak punya bakat. Itu penghargaan itu kan biasanya yayasan ya, atau mungkin semacam yayasan atau ada sebuah yayasan lah bisa dibilang begitu, yang tugasnya mencari dana untuk kemudian memberi penghargaan kepada orang-orang yang ilmuwan kayak gitulah. Tapi ada syaratnya. Pokoknya dengan syarat begini A B C D, kalau memenuhi syarat nanti masuk nominasi untuk mendapatkan penghargaan. Itu. Kalau di pendidikan Islam kayaknya masih jarang itu adanya penghargaan. Karena gini, terutama di pesantren itu kan tidak ada gelarnya. Kamu ngaji di pesantren puluhan tahun kan nggak ada gelarnya. Dapat gelar nggak? Paling kan gelar sajadah kan gitu. Nggak ada gelarnya. Terus juga kalian misalnya sudah belajar tafsir, disebut ahli tafsir, kan nggak ada gelarnya. Terus mengaku saya ahli tafsir itu juga kan apa namanya, pamali ya, kata orang Jawa Barat, pamali ya. Bahasanya Iskak mana? Pamali ya. Pak Mali itu anak bapaknya siapa? Jadi kalau pendidikan Islam itu nanti fokusnya atau orientasinya ke dalam ya, memperbaiki pribadi, memperbaiki kejiwaan atau memperbaiki spiritual, keyakinan, ketauhidan. Tapi kalau pendidikan model barat itu kan keluar, memahami dunia, memahami tentang mesin, memahami tentang kinerja komputer, memahami tentang bagaimana virus bekerja, bagaimana virus hidup, bagaimana siklus hidup bakteri, bagaimana kerusakan alam, dan sebagainya. Itu kan memahami keluar. Tapi kalau pendidikan Islam ke dalam, ya bicara tentang fikih juga sholat misalnya, itu kan yang dibahas sholat kita, bukan sholat orang lain, ya kan? Kita belajar sholat untuk yang diamalkan sendiri loh, bukan untuk orang lain. Terus kita belajar tentang fikih itu untuk diri sendiri. Terus teologi juga begitu, tasawuf begitu. Ya semua agama kayaknya begitu loh, untuk diri sendiri. Setelah diamalkan untuk diri sendiri baru kan diajarkan. Tapi kalau pendidikan barat kan memang fokusnya untuk memahami dunia ya, jadi ya beda sih ya begitulah. Bedanya kalau mereka fokusnya hanya satu, kalau kita fokusnya banyak, itu baiklah. Jadi karena fokusnya banyak akhirnya jadi nggak ada yang fokus sama sekali. Begitu, berhubung ini sudah jam azan, mari kita tutup saja atau gimana? Ikhlas banget ya kalau untuk menutup kuliah. Oke, begitu dari saya. Apabila banyak enggak usah pamitan lah, kayak orang mau meninggal. Tapi kan semua orang mau meninggal. Ya enggak? Iya. Saya tahu saya mau meninggal besok. Iya, saya mau meninggal besok atau nanti lah ya. Nggak mungkin kemarin. Iya kan? Nggak mungkin tadi. Semua orang itu mau meninggal besok atau nanti. Nanti orang itu mau meninggal. Begitu, semoga kita berjumpa lagi di semester berikutnya lah.